Oke, jadi sebelumnya kan kalian udah tahu ya tentang persamaan garis. Ya, persamaan garis pasti udah pada tahu kan. Persamaan garis itu persamaannya Y sama dengan, ya ini dibilangnya persamaan garis lurus ya. Persamaannya itu Y sama dengan MX tambah C ya. Jadi dia ada gradien, cuman cuman ini doang apa namanya garis lurus gitu ya. Dia ciri-cirinya punya titik potong sumbu X sumbu Y. Ya ini namanya persamaan garis PGS. Persamaan garis, sorry ya, persamaan garis linear. Lalu ada yang namanya fungsi kuadrat. Ya kan, kamu udah pernah belajar atau parabola ya. Ini di kelas 10 harusnya udah sempat disinggung. Bentuknya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, kalau A-nya lebih besar pada 0 bentuknya U, kalau A lebih kecil 0 bentuknya kayak N gitu ya. Jadi dia bentuknya udah melingkar, setengah lingkaran gitu ya, kayak U, kayak N gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang kita mau bahas sekarang ya, namanya lingkaran. Ya, gimana cara fungsi membentuk lingkaran tuh gimana caranya? Nah, inilah yang kita mau pelajari yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan. Jadi x-nya sama y-nya ada kuadratnya sama pangkat satunya. Itu adalah ciri-ciri persamaan lingkaran ya. Kalau fungsi kuadrat itu y-nya y aja, x-nya ada kuadrat ada x gitu ya. Nah, ini ditambahin fungsinya ya ada y kuadratnya di sebelah sini ya. Atau sebelah kanan sama ya. Sebelah kanan ya. X kuadratnya harus tambah dengan y kuadrat. Bukan kurang ya, tambah. Oke, jadi inilah persamaan lingkaran. Ya, yang namanya lingkaran itu pusatnya bisa di 0,0, bisa bukan 0,0 gitu loh. Kalau di 0,0 gampang begini kan ya. Kita cuma cukup tahu jari-jari berapa ya ke atas, ke kiri, ke bawah sama gitu kan. Misalkan 5, 5, ini min 5, ini min 5. Kalau dia pusatnya misalkan 3,1 ya berarti di sini misalkan ya. Lalu dia dibikin lingkaran. Ya ini tergantung jari-jarinya nanti kan ya. Kanan atas bawahnya berapa. Oke. Jadi yang kita mau pelajari adalah persamaan lingkaran ya. Mudah-mudahan sama ya belajarnya. Bab pertamanya tentang lingkaran. Persamaan lingkaran ini fungsinya tadi aku udah bilang yang pertama kalau diketahui pusat A, B ya dan jari-jarinya adalah R ya, jari-jarinya adalah R, maka persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkarannya itu adalah X dikurang A kuadrat tambah Y kurang B kecil kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Itu yang pertama ya. Jadi dia persamaan lingkaran bentuknya seperti ini. Kalau kita tahu pusat dan jari-jari ditanya persamaan lingkaran ini kamu tinggal jabarin ya. Misalkan pusatnya 1,2, jari-jarinya 3 ya. Berarti X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 di kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini kalau dijabarin X kuadrat kurang berapa? 2X tambah 1 tambah Y kuadrat kurang 4Y tambah 4 gitu kan. Sama dengan 9. Ini bisa dipindah ruas ya ke kiri semua. Gitu. Min 4 sama dengan 0 ya. Nah, ini sama aja. Jadi yang bentuk persamaan lingkaran ini atau ini itu sama ya. Sama-sama aja. Oke? Itu yang pertama, kalau kita tahu pusat dan jari-jari, kita bisa cari persamaan lingkaran. Nah, yang kedua, kalau dikasih tahu persamaan lingkaran, kamu ditanyanya pusat sama jari-jari, ya. Nah, ini harus tahu nih, pusatnya adalah min setengah A besar, min setengah B besar. Ya, jari-jarinya dapatnya dari akar seperempat A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C ya. Caranya gimana? Ya, ini contohnya ya. Aku balik. A besarnya di sini min 2, B besar sini min 4, ya, C besarnya min 4, ya. Nah, kalau aku mau cari pusat, ya, dari lingkaran yang ini, kan sebenarnya kita udah tahu ya, 1,2 tadi ya. Kalau mau cari pusatnya adalah min dari setengahnya ini, ya. Min setengah dari min 2, gitu loh. Koma min setengah dari minus 4, ya. Nah, ini dapatnya angkanya 1,2. Ya, ini pusatnya. Jari-jari gimana? Akar dari seperempat A kuadrat ya. Ini di kuadrat ditambahin ya. Dikurang dengan C ya. Jadi plus 4 gitu ya. 20 bagi 5 20 bagi 4 5 tambah 4 9 ya. Jadi R-nya adalah 3. Ngerti nggak?
Jadi ini kalau dibolak-balik harus bisa. Yang paling dasar banget cuman perlu tahu pusat dan jari-jari ya. Kalian tahu definisi pusat dan jari-jari, bisa cari persamaan lingkaran. Atau sebaliknya kalau kita tahu persamaan lingkaran, bisa cari pusat dan jari-jari. Ada yang mau ditanya di sini? Ini persamaan lingkaran ya. Kalau di catatan itu yang poin 1 sama ya poin 1 ya ABC ya. Cuman yang A sama B-nya aku nggak pisah, aku gabung aja jadi poin yang B aja. Poin yang A itu kan soalnya titik 0,0 ya pusatnya, tinggal dimasukin A kecil 0, B kecil 0 gitu ya. Jadi langsung yang B sama C. Nah, yang kedua, gimana cara tahu suatu titik di dalam atau di luar lingkaran? Itu tinggal dimasukin ke persamaan lingkaran ya. Kedudukan titik ya terhadap lingkaran ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, yang pertama adalah ya itu di luar lingkaran ya, di luar lingkaran caranya kalian masukin. Bentar ya. Kalian masukin ininya. Titiknya ke dalam persamaan lingkaran ya. Ya, kalian masukin titiknya terhadap lingkaran. Ada 3 kan ya kedudukan titik. Yang pertama, titik di luar lingkaran. Ya, caranya adalah si titiknya nih X1, Y1-nya dimasukin ke persamaan lingkaran ya. Misalkan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY gitu ya. Tambah C sama 0 ya. Nah, X1, Y1 dimasukin jadinya X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat gitu loh. A kali X1 tambah BY1 tambah C. Kalau hasilnya lebih besar pada 0 itu titiknya di luar lingkaran. Nah, itu ciri-ciri yang pertama, di luar lingkaran. Yang kedua, pada. Ya, kalau pada lingkaran berarti dia sama dengan 0. Jelas? Kalau pada lingkaran, berarti ini persamaannya sama dengan 0. Gitu ya. Lalu yang ketiga, titiknya di dalam. Ya kan? Di dalam lingkaran, kalau dimasukin ke persamaan lingkaran, ya, itu dapatlah lebih kecil daripada 0. Jelas sampai sini? Titik di luar lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik di dalam lingkaran. Oke? Jadi ada 3 posisi ya. Titik pada lingkaran, di dalam, sama di luar. Lalu, itu sama ya, yang ABC sama aja bentuknya ya. Jarak titik terhadap lingkaran, ya, kalau jarak titik terhadap lingkaran itu pakai logika sih ya. Kalau ditanyanya jarak titik ya terhadap lingkaran ya. Jarak titik terhadap lingkaran itu ya, jarak titik terhadap lingkaran itu yang pertama adalah bisa di luar, pada, sama di dalam lingkaran ya. Kalau pada lingkaran udah pasti R ya, itu yang paling gampang ya. Kalau pada lingkaran udah pasti R jaraknya gitu ya. Yang kedua kalau di luar, ya ini harus dicari sih di luarnya itu di mana. Biasanya pakai jarak 2 titik ya. Jarak 2 titik ya. Jarak 2 titiknya ini adalah titik X1 Y1-nya sama titik pusat lingkaran ya. Kalian cari jaraknya pakai apa? Delta X ya. X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 di kuadrat ya. Nanti tinggal dikurang sama R ya. Kalau dikurang sama R dapatlah titik terhadap lingkaran gitu ya. Jadi misalkan ini ada lingkaran, ini pusatnya ya. Lalu titiknya sini X1 Y1-nya. Nah, jarak titik terhadap pusat itu kan pakai cara ini. Ya, yang ditanya jarak titik terhadap lingkaran itu ini nih.
Yang ininya aja nih. Ya, misalkan ini P gitu ya. Nah, ini kan R kan. Dari ujung ke ujungnya D gitu loh. Jadi D-nya adalah P plus R ya. Yang ditanya itu P-nya gitu loh. Tinggal D kurang R ya. Ini pakai logika aja. Nanti bisa kita langsung praktekin ya. Yang bagian kedua nanti garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu ya garis yang menyinggung lingkaran gitu ya. Jadi misalkan ada lingkaran, nah inilah garis singgung lingkaran ya. Pada titik tertentu dan dia harus tegak lurus. Ini dibilang PGS ya. Nanti kita bahas di bagian yang kedua, persamaan garis singgung. Nah, yang pertama dulu ya. Kita mau lihat soalnya yang pertama dulu. Coba dibuka latihan soal 12 ya. Kalian ya, itu gampang sih. Nomor 1, 2, 3, 4. Sampai nomor 7 ya. Sampai nomor 7 itu tentang persamaan lingkaran ya sama kedudukan titik. Oke? Ini gampang banget sih, bisa langsung dicoba. Rumusnya itu simpel ya, persamaan lingkaran cuman ini doang. Oke, coba dulu ya 1 sampai 7 ya. Nanti kita bahas. Kan nomor 1 gampang ya. Terus persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan melalui titik 1,2 gimana caranya Marvel? Nomor 1A gimana? Pusatnya udah tahu 0,0 kan ya. Lalu melalui titik 1,2 berarti gimana tuh? Jadi yang dibutuhkan apa sih buat nyari persamaan lingkaran? Yang buat nyari persamaan lingkaran gimana? Sorry. Persamaan lingkaran tuh gimana cara dapatnya? Butuh pusat sama apa? Jari-jari kan ya. Pusat sama jari-jari. Nah, di sini cuman dikasih tau pusat sama melalui titik. Jari-jarinya udah ada belum? Belum. Iya, gimana cara cari jari-jarinya? Berarti kita butuh jari-jari aja kan di sini kan? Soalnya pusatnya udah ada. Ya, pusatnya udah ada. 0,0. Nah, gimana cara cari jari-jarinya tau nggak? Cara cari jari-jarinya gimana? Kalau lingkaran pusatnya 0,0 melalui 1,2 tuh gimana sih? Ini pusat nih, 0,0. Melalui satu titik 1,2 gini kan? Yang namanya jari-jari kan ini kan? Apa namanya? Jarak 2 titik gitu kan ya? Ya enggak? Berarti ya berapa? 0 kurang 1 kuadrat tambah 0 kurang 2 di kuadrat gitu kan? Jelas sampai sini? Marvel, ngerti nggak? Yang lain jelas nggak? Jarak 2 titiknya itu adalah jari-jari gitu loh. Nah, kalau udah tahu jari-jari sama pusat, berarti X kurang A kuadrat tambah Y kurang B di kuadrat sama dengan R. Ya, berarti ini X dikurang pusat kan ya. Y kurang 0 sama dengan 5 gitu loh. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, ada yang mau tanya sampai sini? Ivan, siapa? Rafa, Madeline bisa ya? 1A. Berarti 1B-nya gimana Marvel? Caranya sama ya. R-nya kamu cari dulu, jarak 2 titik ya kan. 0 kurang 0 tambah 0 kurang 1 kan, ya kan? Berarti 1 jari-jarinya. Jadi persamaan lingkarannya X kurang 0 tambah Y kurang 0 sama dengan 1 gitu kan ya. Jadi yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ya. Apa sih? Nomor 1 kan ya. Nomor 1 itu berarti pakai jarak 2 titik buat nyari R-nya gitu ya. Seperti itu. Jelas? Nomor 2-nya udah belum, Ivan? Nomor 2 gampang ya, udah dikasih tahu jari-jarinya kan ya. Bisa ya Ivan ya, nomor 2 ya. 2A apa?
Nomor kedua. Pusatnya 0,0 lagi, gampang banget kan? Jadinya X kurang berapa? X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 di kuadrat Tambah sama Y dengan 0 kuadrat sama dengan 1. iya, Jadi 1 saya kuadrat cuma kan? mindahin doang kok. Iya, X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0 gitu kok. iya, Eh, apa nggak usah tambah Y. dipindah gitu kok? Nggak usah Biarin dipindah kayak juga gitu nggak aja. apa-apa ya. Dibiarin aja nggak apa-apa ya. Nah, nomor 2 ngerti Oh, ya? eh, Oke, nah kita lanjut ke nomor tiga kayak nomor 2 ya, berarti ya. Cuman pusatnya dia di 1,2. Rafa bisa nomor 3A berapa? Coba sebutin. Bisa kok. X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. X min 1 kuadrat tambah Y min 2 di kuadrat sama dengan 1 kuadrat ya. Itu boleh ya. Atau kalau misalkan di ujian ada pilihan ganda gitu, nggak ada jawaban yang di pilihan gandanya ini, berarti kamu harus jabarin. Jelas Oh, nggak? oke. Ya. Ini berarti harus dijabarin jadi X kuadrat min 2X tambah 1 gitu kan. Tambah Y kuadrat min 4Y tambah 4 sama dengan 1 gitu kan ya. Dapatlah ini X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y tambah 4 kan ya, sama dengan 0 gitu loh No. ya. Yang B, kalau misalkan dijabarin begitu ya. Yang B-nya jadi plus ya, Rafa ya. Iya. Sorry. Ininya tetap min Min. sama dengan 2 kuadrat. Berarti jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah Y kuadrat min 4Y Oke. tambah 4 sama dengan 4 gitu kan ya. Tambah 2X min 4Y tambah 1 ya, sama dengan No. 0. Oke, ada yang mau ditanya Oke. sampai sini? Kalau Oke. nomor 4 itu kebalikannya ya. Ditanya pusat dan jari-jari. Madeline udah belum 4A-nya gimana? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Gimana Madeline? Pusatnya berapa? Jari-jarinya berapa? 4A kan kok Iya, 4A. pusatnya 0,0 tuh kan. Mm-mm. Jari-jarinya akar 5. Iya, akar 5 ya. Ini kan mirip sama yang bentuk X min A di kuadrat ya kan. Tambah Y min B di kuadrat sama dengan R kuadrat ya kan. Lalu yang B-nya, udah Madeline, yang B-nya sekalian. Min Yang B 4X. jadi pusatnya 2,1, jari-jarinya 6. Jari-jari 6 ya. Berarti ini pusat min setengah dari min 4 gitu kan. Min setengah dari min 2 ya. Ini pakai rumus yang ini nih ya. Sama jari-jarinya ini. Oke. Nah ini jari-jarinya. Sorry. Pusatnya berarti 2,1 ya. Sama jari-jarinya akar dari 1/4 A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C ya. Berarti tambah C jadinya 6 ya tadi kamu bilangnya. Oke. Yang C-nya Marvel udah 4C. X kuadrat tambah Y kuadrat min 4. Ini min 4Y sama dengan 5 ya. Itu kurang itu ya. Bukan cuma min 4 itu. Min 4Y sama dengan 5 ya. Gimana? rumus yang tadi itu kan. Pakai rumus yang tadi jadi ya. Itu berarti yang nempel sama X itu 0 ya, Pak? Iya, X-nya nggak ada. Y-nya 2 berarti ya. Pusatnya 2 kan. Min setengah dari min 4. Jari-jarinya tinggal pakai akar 1/4 A kuadrat tambah B kuadrat minus C gitu ya. C-nya jadi min 5, ngerti nggak? Kalau dipindah ruas nih, C-nya jadi min 5 nih. Min 5 sama dengan 0 gitu kan ya. Ini kan minus C, minus min 5 kan ya. Rumusnya kan min ya. Ya, rumusnya pakai min, jadinya min 5 jadi plus 5 gitu. Jelas? Nah, ini dapat nih hasilnya 4 tambah 5 berapa? Itu. 3 ya berarti ya jari-jarinya ya. Oke, yang D-nya udah Marvel. 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat tambah 8X kurang 4Y dikurang 10 sama dengan 0. Bisa nggak? Pusatnya min 4,2 ya. Pusatnya min 4,2. Min 4,2 salah. Dia harus, lihat nih perhatiannya. Harus X kuadrat Y kuadrat AX BY C. Di situ kan belum 1 X kuadrat Y kuadrat ya kan? Ngerti nggak?
X kuadrat Y kuadrat ini belum 1. Kalau belum 1, kamu harus bagi 4 dulu semuanya. Baru kita cari pusat sama jari-jari. Ngerti nggak? Ya, hati-hati di sana ya. Kurang Y kurang 5/2 gitu sama dengan 0. Jadi pusatnya bukan yang tadi kamu bilang, Marvel. Tapi pusatnya adalah min 1,5 gitu loh ya. Nah, jari-jarinya ya ini 1/4 dari A kuadrat tambah B kuadrat ya dikurang C gitu kan ya. Dikurang C. Ada yang mau ditanya sampai sini? Berapa tuh hasilnya? 5/4 tambah 5/2 berapa? Jadinya kali 2 kali 10/4 sama 15/4 ya. Setengah kali 15 gitu ya. Bener nggak sih? 10 kali 2 kali 2, 10/4, 5/4, 15/4 ya. Setengah kali 15 ya jari-jarinya. Jelas ya yang D? Kok Hah, kenapa? itu kalau nggak dibagi 4 nggak bisa ya kak? Nggak Iya, boleh. nggak boleh. Karena persamaan lingkaran itu yang X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Dari awal pun dia nggak ada 4-nya. Nggak ada Oh, angkanya. oke. Ya, dari awal pun nggak ada angkanya memang. Nanti yang ada angka-angkanya depannya itu ya. Namanya hiperbola sama elips. Ini kan lingkaran nih. Bulat ya. Nanti ada yang bentuknya tuh elips. Elips itu bisa memanjang ke sini, bisa lonjong ke atas. Ya. Lalu satu lagi hiperbola. Hiperbola itu adalah double parabola. Ya bisa begitu, bisa begini. Dalam satu grafik itu dia dalam satu sumbu X sumbu Y dengan satu persamaan ada 2 grafiknya gitu loh. Yaitu namanya hiperbola. Nanti kalau diajarin nanti aku baru jelasin ya. Dulu sempat diajarin tapi dihapus. Sekarang nggak tahu nih diajarin apa enggak ya. Elips sama hiperbola itu nanti X kuadrat Y kuadrat itu ada angkanya. Contohnya kayak ini nih, 4, 4 gitu ya. Tapi belakangnya dia beda, sedikit beda sama lingkaran ya. Oke, jadi yang E udah, Madeline yang E-nya gampang ini yang E-nya X min 1 kuadrat tambah Y plus 2 di kuadrat sama dengan 30. Berarti berapa? Pusatnya Madeline ini gampang banget ya. 1,-2. Jari-jarinya. Jari-jari berapa? Nah, itu dengan E. Akar 30 kan jari-jarinya kan? Kan 30 di akar ya. Dapatlah akar 30 ya. Yang F gimana? X kuadrat tambah Y min 4. Udah belum Madeline yang F-nya? Halo? Pusatnya berapa? Pusatnya 0,4. Jari-jarinya. Jari-jari berapa? Akar 17. Akar 15 dong. Kenapa jadi 17? Yang dari kanan ini aja kan udah selesai. Akar 15 gitu loh. 15-nya tinggal di akar. Oh, itu harus dibuka kurung kok. Nggak usah dibuka-buka kurung. Kalau dia bentuknya udah dalam kurung gitu ya. Kamu lihat polanya yang pertama tuh. Yang ini nih. Gitu. Ya. Ya. Dalam kurung kuadrat itu pakai ini aja langsung. R-nya tuh langsung dari angka akar dari yang angka di kanan. Kalau yang kayak begini nggak ada dalam kurung, nah R-nya baru dapat yang ini. Jelas nggak? Ya. Seperti itu. Yang F ya. Lalu nomor 5 gimana nomor 5? Rafa bisa nggak nomor 5? Itu dicari atu-atu gak sih kok titik-titiknya? Mendapat persamaan gitu. Gimana? Kalau ada dikasih tahu ada 3 titik, ditanya lingkarannya, gimana caranya? Bisa gini gak kok kalau misalnya pakai rumus X kuadrat tambah Y kuadrat tambah XBY tambah C gitu kok. Buat nyari titiknya. Ntar kalau dapat persamaannya tinggal dieliminasi. Bisa gak kok?
Iya, betul. Dieliminasi pakai yang X kuadrat persamaannya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY kan ya. Tambah C sama dengan 0 gitu kan. Hmm. Nah, ini baru dapat nanti A besar, B besar, C besarnya ya. Ya. Mana ya? A-nya berapa? Kamu udah masukin belum? Belum, aku masih ngira-ngira. Min 4,7 ya. Ini kita masukin angkanya ya. Jadi 16 tambah 49 gitu kan ya. Min 4A tambah 7B tambah C sama dengan 0 gitu kan. Lalu B-nya min 1,7. 1 tambah 49 ya. Min A tambah 7B tambah C sama dengan 0 gitu kan. Lalu yang titik C-nya adalah 0,5 ya kamu masukin. 0 tambah 25 tambah berapa? 0 kali A berarti 0 ya. Tambah B-nya berarti 5B tambah C sama dengan 0 gitu kan. Ya. Oke. Oke. Nah ini dieliminasi. Eliminasi substitusi lah. Cari A besar, B besar sama C besar. Oke? Oke. Coba ya dieliminasi ya. Nanti kalau udah masukin lagi semuanya ini ke sini. Nah, inilah persamaan lingkaran yang ditanya di soal nomor 5A. 5B sama caranya ya. Jadi kalau dikasih tahu 3 titik, beda sama yang 2 titik tadi yang nomor 1 ya. Kalau nomor 1 pusat plus titik yang dilalui itu bisa langsung pakai jarak 2 titik, itu R-nya, pusatnya tahu, bisa tahu lingkaran. Tapi kalau 3 titik sembarang, ini kan nggak tahu titik yang mana yang pusat, yang mana yang... Pokoknya ini 3 titik lah ya, lingkaran melalui titik lah gitu ya. Jadi dia random gitu, 3 titiknya. Ini titik A, di sini titik B, misalkan sini titik C. Ditanya persamaan lingkaran, ya mau nggak mau kita carinya yang A besar, B besar, C besar. Ada yang mau ditanya di sini nomor 5? Gampang ya, cuman panjang aja eliminasinya. Cuman ini sih enggak sih ya. Ini kan 7B 7C-nya udah sama nih. Tinggal langsung dikurang 2 persamaan nih. Kalau ini kurang langsung dapat A-nya nih. Ya. A-nya dapat, masukin aja ke sini A-nya, nanti eliminasi lagi kan. Dapat B-nya, C-nya. Oh sorry, nggak bisa. Ini 2 sama, berarti ini sama ini. Ya, eliminasi. Tapi syaratnya A-nya udah harus tahu dulu. Berapa dieliminasi. Ada yang mau ditanya? Kalau nomor 7 itu titik A terletak di dalam lingkaran, maka A-nya berapa gitu. A kecil ya. A kecilnya berapa? Ya. Nilai A kecil yang ditanya ya. Jelas sampai sini? Ivan, Madeline, Marva, Rafa ya. Bisa ya nomor 5A ya. 5B-nya juga harus dicoba, eliminasi. Ya kalau angkanya dapatnya A besar, B besar, C besarnya nggak pas gitu ya. Koma, pecahan ya nggak apa-apa, biarin aja pecahan ya. Oke, nomor 5 ya. Tolong kalian kerjain nomor 5-nya. Dapat A besar, B besar, C besar. Nah nomor 6 itu gampang. Nyatakan persamaan lingkaran berikut ke dalam bentuk umum. Berarti ya kamu jabarin sih. Ya, pusatnya 1 sama 2 gitu kan ya. Jari-jarinya 1 ya. Nah, ini kita jabarin ya. Jadi X kuadrat min 2X tambah 1 tambah Y kuadrat min 4Y tambah 4 gitu ya. Sama dengan 1, berarti ini X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y tambah 4 kan ya. Sama dengan 0. Ngerti nggak sampai sini? Oke. Nomor 6A ya. 6B-nya juga sama caranya ya. Tinggal dijabarin. Persamaan umum itu tidak dalam kurung gitu loh ya. Jadi dia cuma dibuka kurungnya aja ya.
kurang 4 sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini dapat nih x kuadrat tambah 6x tambah 9 tambah y kuadrat min 8y tambah 16 ya berarti ya. Sama dengan 4, udah dapat nih x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x kurang 8y tambah 21 ya berarti ya. Jelas sampai sini nomor 6 ya. Nomor 5-nya tolong dicari ya. Ini eliminasi doang kan bisa ya eliminasinya. Tadi aku udah ajarin. Ini 2 sama, BC-nya kan koefisiennya tinggal dikurang aja dapat A. Kalau udah masukin A-nya ini dengan yang bawah dieliminasi B sama C-nya ya. Dapatlah nanti berapa B, berapa C-nya ya. Lalu nomor 7. 7 gimana? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 8Y min 5 kan ya. Sama dengan 0. Min 8Y min 5 sama dengan 0. Maka nilai A kecil sama dengan gimana caranya? Itu dimasukin ya ke min 24. Ya tinggal dimasukin titiknya betul. Bentar ya ada telepon. 7 tinggal dimasukin ya, benar tadi Mandelin ya. Tinggal dimasukin angkanya yang kayak tadi aku bilang ya. Kalau dikasih tahu ada titik ya, suruh ngecek titiknya ini di dalam atau di luar. Tapi kalau ini kondisinya udah dikasih tahu sih ya, titik di dalam ya. Berarti berapa nilai A-nya ya tinggal kamu masukin aja. Syarat di dalam itu kan lebih kecil kan ya. Jadi tinggal dimasukin nih titiknya berapa? Min 2, A gitu kan ya. Berarti jadinya 4 tambah A kuadrat ditambah berapa itu? Dikurang 8 gitu kan ya. Dikurang 8A berarti dikurang 5 lebih kecil daripada 0 ya. Terletak di dalam loh ya. Kalau di dalam itu lebih kecil. Nah, berarti ini A kuadrat min 8A berapa nih? Min 9 ya. Lebih kecil daripada 0 gitu kan. Difaktorin A min 9 A plus 1 ya. Nah, dapatlah ini min 1 sama 9, cek 0 minus ini plus plus ya. Yang diambil yang lebih kecil. Jadi A-nya itu harus di antara min 1 sama 9 supaya titiknya itu supaya titiknya ada di dalam gitu ya. Di dalam lingkaran. Jelas nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya sampai sini? Nomor 7. Tadi nomor 5 aku nggak usah kerjain detail ya. Kalian bisa eliminasinya ya. Oke? Ada yang mau tanya sampai sini? Biar aku selesai nih. Nanti bisa bahas yang lain lagi. Yang agak banyak tuh sebenarnya kimia tuh. Kimianya agak banyak materi semester 2 nih. Konsepnya ya. Maksudnya kayak dia gabungan sih. Teori sama hitungan ya. Konsepnya lumayan banyak kimia. Fisika juga lumayan banyak ya di semester 2 ini. Matematika minat enggak, karena matematika minat itu mirip sama semester 1, cuma 2 bab. Kan semester 1 kemarin kan trigononya yang banyak ya. Lalu ada jarak, sudut ya. Sudut 2 garis gitu kan ya. Cuma 2 materi. Yang mat minat juga 2 nanti. Lingkaran, satu lagi nanti suku banyak atau polinom. Cuma 2 doang, nggak terlalu banyak. Jadi makanya aku selesain dulu yang lingkaran ini nggak terlalu gede soalnya babnya ya. Sama kalau mat wajib itu lumayan banyak tapi nggak sulit sih. Mat wajibnya mirip sama semester 1 lah. Nggak terlalu sulit mat wajibnya. Ini mat minat kok. Mat minat ini lingkaran. Lingkaran itu mat minat ya. Cuman karena materinya sedikit, waktunya panjang, ya itulah nanti soal-soalnya dibikin yang agak susah-susah gitu. Ya. Ini kan masih yang dasar nih, soal-soalnya masih dasar ya nomor 1 sampai 7. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nomor 8. Tentukanlah nilai C agar garis Y menyinggung lingkaran. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke persamaan garis singgung ya. Tapi kamu harus tahu satu rumus yaitu jarak titik ke garis. Ya, titik ke garis ya. Itu rumusnya D ya, adalah mutlak dari A X1 tambah BY1 tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi titiknya itu X1, Y1
garisnya AX tambah BY tambah C gitu loh. Sama dengan 0 ya. Seperti itu ya. Contohnya misalkan ini ada PGS-nya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini ya misalkan ya ini titik pusat X1, Y1. Nah, jarak titik pusat ke garis ya itu harus yang tegak lurus ya. Itu D-nya nih. D-nya di sini kondisinya sama dengan R, sama dengan jari-jari gitu. Jadi jari-jari bisa dicari juga dari jarak pusat ke garis singgung. Kalau yang nomor 1 kan jarak 2 titik pakai delta X1 ya kan, pakai X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat ya. Kalau ini jarak titik ke garis rumusnya seperti ini. Nah, yang soal nomor 8 itu pakai cara ini ya, nomor 8. Tentukanlah nilai C agar garis menyinggung lingkaran. Nah, ya, jadi garisnya itu adalah garis X kurang Y tambah C sama dengan 0. Aku harus bikin bentuknya harus seperti ini. Ya, kanannya 0. Nah, lingkarannya itu pusatnya berapa? Ivan, pusatnya berapa? Lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Pusatnya 0 ya Kak. 0,0. Jari-jarinya juga tahu kan ya? Jari-jari udah tahu ya. Jari-jarinya akar Iya, akar oh 25, akar sih 5 5. kan. 5 kan. Jelas sampai situ? Ya. Jelas. Nah, ini kita pakai konsep yang tadi yang di atas tuh ya. Jadi 5 sama dengan 5 itu jarak titik ke garis ya. Adalah AX1. Kamu harus tahu A kecilnya di sini 1 ya. B kecilnya min 1 ya. C kecilnya C gitu kan. Rumusnya A kali X1 0 tambah B kali Y1 juga 0 tambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jelas sampai situ? Jadi 5 sama dengan mutlak dari C per akar 2 ya. Yang namanya mutlak itu bisa plus bisa minus ya. Jadi nilai C-nya ada 2 kemungkinan. Oke. Ya, C-nya ada 2 kemungkinan kan ya. Berarti bisa 5 sama dengan C per akar 2. Berarti C-nya adalah 5 akar 2. 5 sama dengan min C akar 2 ya. Berarti C-nya min C akar 2 gitu ya. C-nya bisa min 5 akar 2. Jadi bisa plus bisa minus C-nya. C kecilnya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini nomor 8? Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita ke nomor 9 ya. Nomor 9 itu sama caranya kayak nomor 8. Persamaan garisnya X plus Y sama dengan R. Ya, berarti X plus Y kurang R sama dengan 0 ya. A 1, B-nya 1, C-nya min R. Ya. Menyinggung lingkaran. Nah, ini ada persamaan garis ya. Oke, persamaan garis. X tambah Y kurang R sama dengan 0 gitu kan ya. Berarti pusatnya 0,0 ya. Lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R juga. Berarti jaraknya R besarnya itu adalah akar dari R kecil gitu kan. Jelas nggak? Ya, maka akar dari R adalah AX1 ya. 0 tambah BY1 ya. Ditambah C ya kan. Dibagi dengan akar 1 tambah 1 gitu ya. Sama dengan akar R. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, ini sama kayak tadi ya. Nomor 9-nya sama kayak tadi. Berarti akar R sama dengan minus R per akar 2. Atau akar R adalah plus R per akar 2 gitu ya. Plus sama minus ya. Yang mutlaknya yang diganti ya. Nah, ini jadi akar 2R sama dengan minus R. Ya, ini kuadratin aja ya. Kuadratin aja ya. Berarti 2R sama dengan R kuadrat gitu kan. Dapat nih. R kuadrat kurang 2R sama dengan 0. Berarti R kali R kurang 2 kan ya. Sama dengan 0. R-nya 0. Atau R-nya 2. Kalau yang ini berarti akar 2R sama dengan R. Ya sama sih ini hasilnya ya. Di kuadrat jadinya 2R sama dengan R kuadrat. Atau R kuadrat kurang 2R sama dengan 0 gitu ya.
R kali R kurang 2 sama 0, dapatlah R-nya 2 ya, atau R-nya 0. Sama sih ya. Jadi yang diambil yang positif ya. Yang angka 2 berarti. Ada yang mau ditanya nomor 8 dan 9? Ini pakai rumus baru ya. Nah, bawah-bawahnya udah masuk persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung, persamaan garis singgung, persamaan garis singgung ya. Menyinggung. Sebenarnya yang ini juga bisa pakai cara persamaan garis singgung, bisa juga. Tapi lebih simpel pakai cara jarak titik ke garisnya. Kok. Halo kok. Halo ya, kenapa? Itu tadi yang di dalam mutlaknya 0 karena titik pusatnya dikaliin ke itunya kan ya. Iya, pusatnya kan 0,0. 0 kan tadi rumusnya A kali X1 kan ya. Berarti 0 kali X1-nya, sorry, 1 kali X1-nya 0 gitu. 1 kali 0 tambah min 1 kali 0 gitu loh. Tambah C gitu kan ya. Dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Itu apa namanya? Pusatnya dia pasti 0,0 ya. Kenapa? Pusatnya dia pasti 0,0. Yang di soal ini kan lingkarannya dikasih tahu begitu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 25 kan pusatnya 0,0 kan? Oh iya. Oke. Nah, ini nomor 8 udah. Kalau udah aku lanjut ke nomor 10. Nomor 9 ya. Rafa bisa, Rafa Ivan ya, Mandelin ya nomor 9 ya. Kita ke nomor 10 ya. Nah, ini masuk ke persamaan garis singgung. Coba tolong lihat dulu di catatannya halaman kedua ya. Halaman kedua itu ada namanya garis singgung lingkaran. Ya, itu nanti mungkin di sekolah kalian akan dijelasin cara penurunan rumusnya ya. Ini aku langsung cara pemakaiannya ya. Ya, jadi persamaan garis singgung ya lingkaran ya. Persamaan garis singgung lingkaran itu yang pertama bentuknya itu ya, kalian harus tahu dulu persamaan garis singgung yang tadi ya, garis yang nempel tegak lurus ke lingkaran kan. Nah, yang pertama ini ya itu pada satu titik ya, pada satu titik X1 Y1 ya. Sorry. Maksudnya garis singgung lingkaran ya di satu titik ya pada lingkaran, maksud aku. Satu titik pada lingkaran. Jadi udah jelas titiknya itu di lingkaran gitu loh. Misalkan ada lingkaran nih ya, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan ya. Nah, pusatnya A, B, jari-jarinya R. Nah, ini udah jelas nih titiknya di sini nih.
X1, Y1-nya di sini udah ditentuin di soal. Tentukan PGS lingkaran ini pada titik itu. Titik itunya tuh udah ada di lingkaran memang. Berarti yang namanya garis singgungnya itu udah pasti ini. Gitu loh, udah pasti harus tegak lurus nih PGS-nya ya. Nah, gimana cara cari PGS-nya? Nah, ini yang kita perlu tahu. PGS-nya bentuknya ya. Itu adalah X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Oke? Ada yang mau ditanya? Ya, ini bentuknya. Nah, bentuk lingkaran itu kan ada yang persamaan umum kan ya? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, PGS-nya dengan satu titik juga ya pada lingkaran, itu bentuknya dia beda, sedikit beda. Y1 kali Y tambah A per 2 kali X plus X1 gitu ya. Ditambah B per 2 kali Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Jelas sampai sini? Nanti kamu diajarin cara penurunannya. Aku nggak turunin ya. Jadi PGS-nya ini tinggal dipakai. Tinggal lihat lingkarannya yang bentuk apa. Dan satu titik pada lingkaran ini kadang-kala nggak dikasih tahu. Cuma dibilangnya tentukan PGS pada titik ini. Nah, titik ininya tuh belum tentu kan pada lingkaran ya. Nggak. Kamu harus cek dulu ya. Jangan lupa cek titiknya ya. X1, Y1-nya. Oke? Jangan lupa cek titiknya X1, Y1-nya. Jelas? Yang kedua, bisa dikasih tahu gradiennya. Ya, gradiennya dikasih tahu. Ya. Kalau gradiennya dikasih tahu, ini yang C ya. Kalau di soal itu yang C. Apa di catatan yang C. Aku pakainya yang gradien dulu ya. Gradien tertentu udah dikasih tahu gradien M. Nah, jadi kalau ada lingkaran, udah dikasih tahu nih gradiennya. Misalkan gradiennya 2. Nah, yang namanya gradien sama dengan 2 misalkan ya. Misalkan dikasih tahu gradien 2. Kamu udah harus tahu gradien 2 itu artinya 2 ke atas, 1 ke kanan. Itu udah harus tahu ya. 2 ke atas, 1 ke kanan ya. Definisi gradien itu kan delta Y per delta X ya sebenarnya ya. Delta Y per delta X. Ya. Kalau positif tuh ke kanan atas, kalau negatif kanan bawah ya. Nah, ini gradien nih, kemiringan. Ya, kalau dibikin derajat juga bisa. Nah, gradiennya udah tahu nih miringnya begini, tapi pada lingkaran kan ya, PGS. Jadi kurang lebih ya di sini. Gitu loh, ada 2 pasti. Yang gradiennya sama tuh ada 2. Ya, bisa di sini atau di sini. PGS-nya ada 2. PGS 1, PGS 2. Asal dikasih tahu gradien, kita dapat 2 PGS. Ya. Nah, gimana caranya? Balik lagi ya ke persamaan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kalau kamu dikasih tahu gradien ya, itu caranya adalah Y min B sama dengan M kali X min A ya, plus minus R ya. R-nya itu R jari-jari ya. Akar M kuadrat tambah 1 gitu loh. Oke, jelas sampai sini? M kuadrat tambah 1 ya. Nah, yang satu lagi juga sama sih. Kalau PGS X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan C ya. Berarti PGS-nya adalah Y tambah setengah B besar sama dengan M kali X tambah setengah A besar ya. Plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Sebenarnya sama aja kan, cuman pusatnya diganti kan ya. Dengan definisi pusat yang tadi. Jadi sebenarnya sih rumusnya hafalin satu aja. Kebanyakan rumus nanti pusing. Yang ini tadi memang ada 2 rumusnya ya. Tapi kamu hafalin yang atas juga oke kan? Karena kan cara ngubah lingkaran ini ke lingkaran ini atau cara ngubah ya lingkaran ini ke atas kan bisa gitu kan ya. Udah tahu pusat sama jari-jari ya bisa pakai yang atas aja gitu loh. Sampai sini jelas. Jadi kamu harus tahu PGS tergantung yang pertama satu titik pada lingkaran ya. Jangan lupa cek nih ya. Kalau di soal dikasih tahu cuman persamaan garis pada titik ini ya belum tentu itu pada lingkaran kan.
Lalu yang kedua, dengan gradien tertentu, nah ini bisa kita cari ya. Nah, yang ketiga ini yang paling susah sebenarnya ya, ditarik dari X1 Y1. PGS yang ditarik dari. Jadi contohnya ini ada lingkaran, titiknya ini udah pasti yang namanya ditarik tuh pasti di luar lingkaran ya. Di luar lingkaran ya. Jadi titik X1 Y1-nya itu di luar. Oke. X1 Y1-nya di luar lingkaran, lalu ditarik nih. Gitu loh. Jadi kayak topi gitu ya. Kayak kerucut. Ini PGS 1, ini PGS 2 ya. Cara nyarinya gimana? Nah, ini panjang ya. Kita pakai persamaan garis polar dibilangnya. Garis polar itu apa? Ya, kita misalkan gradiennya M. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini tahu ya, persamaan garis dengan satu gradien M ya. Jadi Y min Y1 sama dengan M X kurang MX1. Atau Y-nya sama dengan MX dikurang MX1 tambah Y1. Substitusi ke lingkaran. Ya. Substitusi ke persamaan lingkaran. Kalau udah substitusi ke lingkaran, Y-nya hilang. Ya, sisanya X semua. Kamu terakhirnya itu bikin D-nya sama dengan 0. Yang syarat menyinggung itu adalah D sama dengan 0. Ada yang tahu nggak D itu apa? Rafa tahu nggak D itu apa? D besar. Oh, Nanti persamaannya itu dalam begini. Pasti. Sisanya BX, sorry. Ya. Dia persamaannya soalnya udah tinggal X doang. Ya. Persamaannya pasti jadi kayak begitu. Kayak persamaan kuadrat. Nah, syarat D sama dengan 0 itu kan menyinggung. Ya, D itu apa tahu nggak? Diskriminan B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Jadi kan kamu tahu nih, udah substitusi ya ke lingkaran. Disederhanakan, X kuadrat digabung, yang X digabung, yang angka sisanya digabung. Masukin ke sini. ABC-nya ya. Kalau udah, itu dapatnya M1 sama M2. Nanti dapat 2 gradien. Nah, ini M1 nih. Ya, ini M2. Baru masukin lagi ke sini. Dapatlah persamaan garis singgungnya. Jadi agak sedikit muter-muter. Pertama dimisalin masukin ke lingkaran, dicari M-nya, M-nya masukin lagi sini. Gitu loh ya. Nomor 3 ini yang paling susah ya, persamaan garis. Ditarik, persamaan garis singgung yang ditarik dari satu titik di luar lingkaran ya. Langkah-langkahnya udah ada juga di soal ya. Panjang garis singgung bisa dicari dari jarak 2 titik ya. Nah, kalau nomor 10 ini ditanya gradien garis singgung jika kedua garis lurus yang ditarik dari titik 0,0 menyinggung sebuah lingkaran yang persamaannya itu. Nah, ini itu yang poin ketiga tuh. Yang nomor 10 ini yang poin ketiga tadi. Jadi ada titik 0,0 ditarik ke lingkaran menyinggung di 2 titik kan ya. Berapa gradiennya gitu loh. Jadi sebenarnya cari gradien yang kayak tadi, yang poin ketiga ya. Minum X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0 ya kan. Nah, ini kamu juga bisa langsung cek sih. 0,0-nya itu dimasukin aja ke sana. Ya. Berarti 0 tambah 0 kurang 0 tambah 2 gitu kan. Tambah 0 kan ya. Tambah 5. Hasilnya 5. 5 dibanding 0 kan lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti di luar. Ya kan. Titiknya di luar. Memang benar 0,0 itu di luar lingkaran gitu loh ya. Jadi mau nggak mau pakai garis polar. Ya, ini pakai poin yang nomor 3 ya. Ditanya gradiennya. Oke. Nah, ini kita praktekin ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, kebetulan Y1 X1-nya itu gampang 0,0. Kebetulan ya. Y-nya cuman M X ya. Substitusi ke lingkaran. Jadi M kuadrat X kuadrat. Sorry, X kuadrat tambah ya. X kuadrat tambah M kuadrat Y. M kuadrat X kuadrat kurang ya. Dikurang 6X gitu kan ya. Ditambah 2MX tambah 5 sama dengan 0. Oke. Berarti X kuadratnya 1 plus M kuadrat ya. Tambah 2M kurang 6 kali X. Ngerti nggak caranya sederhana ini yang tadi aku bilang? Jadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, yang X sama X, yang X kuadrat sama X kuadrat ya.
Lalu syarat menyinggung D-nya sama dengan 0 atau B kuadrat min 4AC sama dengan 0 ya. Masukin B kuadrat ya. 2M min 6 B kuadrat ya. Min 4 kali A-nya adalah 1 plus M kuadrat gitu kan ya. B kuadrat min 4 kali A kali C gitu ya. Sama dengan 0 ya. Berarti berapa? 4M kuadrat min 24M tambah 36 ya. Bisa ini ya, jabar ini ya. Min 20 M kuadrat sama dengan 0. Jadinya min 16M kuadrat min 24M tambah 16 ya. Dibagi berapa tuh? 8 ya. Dikecilin aja dibagi min 8 ya supaya jadi nggak minus ya. Jadi 2M kuadrat tambah 3M kurang 2 sama dengan 0. Berapa Madeline faktornya ini? Faktornya berapa ya? Coba. 2M 2 kuadrat sama tambah. minus 1. Tambah 2 Yang kiri minus 1. min 1 ya. Berarti M-nya setengah sama min 2 kan ya. Jelas sampai sini? Ya itu yang ditanya nomor 10 tuh. Gradiennya berapa? Min 2 sama setengah. Kalau ditanya PGS-nya apa? Itu tinggal dimasukin ke sini ya. Berarti PGS ya kalau ditanya PGS ya, ditanya PGS-nya itu ada 2. Y sama dengan min 2X sama Y sama dengan setengah X. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Yang ditanya soal ini cuma gradien ya. Selesai. Tapi sebenarnya tinggal dimasukin lagi ke Y sama MX dapatlah persamaan garis singgungnya. Ini yang paling susah ya, nomor 10 ini yang bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga. Kebetulan titik X1 Y1-nya itu 0,0 kebetulan. Jadinya dia lebih simpel di sininya. Ya, tapi kalau titiknya nggak 0,0 itu lebih panjang. Misalkan Y-4 sama dengan M kali X min 3 gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan MX min 3M tambah 4 ya. Kalau kamu substitusi ke X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0 ya. Kalau aku substitusi itu lumayan ribet nih. Ya kan? MX kurang 3M plus 4 kuadrat loh ya. Min 6X tambah 2 kali MX min 3M misalkan tambah 4 gitu kan. Tambah 5 sama dengan 0 ya. Ini lumayan ini jabarinnya. Ya kan? Lebih panjang. Lebih banyak yang dikali-kaliin ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini nomor 10? Kok Hmm? persamaan garis biasanya dia ada konstanta kan apa? Ya seberan MX tambah C. Di sini C-nya 0, Bang. Garis polar itu garis C-nya kok. Enggak, kebetulan ininya 0,0. Kebetulan. Oh, Kebetulan lewat titiknya 0,0 kebetulan. Jadi C-nya 0. Tapi kalau misalkan ada C-nya yang kayak begini nih, panjang. Ya. Lebih panjang. Kebetulan yang tadi 0,0, soalnya itu dimintanya lewat 0,0 gitu loh ya. Makanya dia nggak ada C-nya ya. Lebih simpel. Satu lagi yang nomor 11 ya, ini kayak nggak selesai. Aku pikir bisa selesai. Satu bab ini. Jadi nanti bisa bahas yang fisika sama kimia yang lebih banyak nih. Oke, nomor 11 ya. Mungkin nanti hari Jumat aku selesaiin dulu yang ini. Minggu depan baru bahas fisika sama kimia. Nanti libur. Desembernya ada libur. 1 minggu itu kayaknya ngikutin sekolah deh. Rafa nanti tolong kabarin Rafa ya. Oke kok. Kalender sekolahnya ya. Aku udah dapet sih yang dari penabur. Kan anakku di SDK 4 tuh. Dia udah dapat jadwal liburnya tuh tanggal 20 sampai tanggal 24 doang. Nanti tanggal 27-nya masuk sekolah sampai 31. Libur lagi tanggal 3 sampai 10. Jadi dibagi dua sesi gitu liburnya. Nanti masuk lagi tanggal 13 Januari. Nah, ini nomor 11, persamaan garis yang sejajar dengan ya. Jadi X kurang 2Y sama dengan 0, gitu kan ya? Berarti Y sama dengan setengah X. Kalau sejajar, selalu harus ingat konsepnya. M-nya
Sama. Ini M-nya setengah ya. Oke, M-nya pasti sama nih, setengah. Nah, tapi dia bilang membagi. Bukannya menyinggung ya, tapi membagi lingkaran. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama 0 menjadi dua bagian yang sama. Dengan kata lain adalah diameternya itu. Ngerti nggak sih? Nomor 11. Yang membagi dua lingkaran sama itu kan garis diameter kan? Lingkaran kebelah dua itu sama garis diameternya kan? Ya nggak? Jadi sebenarnya ini gampang banget. Yang namanya diameter itu pasti lewat pusat nih. Ini pusatnya berapa? Min 2,0 pusatnya kan? Gradiennya sejajar. Sama kan ya? Ya, maka PGS-nya pakai yang Y min Y1 aja. Sama dengan M kali X kurang Y kurang 0 sama dengan M kali X kurang. Oh, udah selesai ya. Nah, inilah persamaan garis yang membagi dua lingkaran sama. Tapi sejajar dengan Y sama dengan setengah X. Ada yang mau tanya di sini? Di sisanya aku lanjutin hari Jumat ya. Kok Kenapa? titiknya gimana namanya? Apa? Titiknya dapetnya dari itu yang pakai rumus yang di awal tadi. Yang mana? Titiknya min 2,0. Oh iya, ini kan pusatnya kan. Min setengah A besar, min setengah B besar kan. Min setengah dari 4 sama min setengah dari 0 kan ya. Ini kan 4, Y-nya nggak ada 0 berarti kan. Berarti min 2,0 gitu. Jelas nggak? Yang hari Jumat kok itu biasa kok jam. Iya. Kenapa kamu nggak bisa? Nggak bisa. Oh bisa. Jumat kamu libur apa nggak sih? Harusnya Harusnya libur ya. belum ada info lagi. Belum ada info. Ya udah. Ini sih aku kayaknya nggak bisa dibikin lebih awal sih. Soalnya ada perlu dulu paginya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya ya, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Aku selesain dulu yang ini ya. Nanggung PGS-nya ini, nomor 11. 12 sampai nomor 20. Nanti kalau udah selesai semua, nanti kita lanjut ke fisika sama kimia ya. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita lanjut hari Jumat ya. Sampai nomor 11 dulu hari ini.